sebagian dari debitur yang kita restructure 878 triliun tersebut, sebagian dari mereka terdampak cukup ringan sehingga nanti kemungkinan di Maret tahun depan mereka bisa bangkit kembali dengan bisnis modelnya, usahanya sudah bisa menyesuaikan. Sebagian lagi yang kita anggap sebagai medium risk, mungkin kita perlu memberikan bantuan perpanjangan restructuring, akan tetapi setelah itu 3 bulan, 6 bulan mereka akan bisa survive kembali. Tapi ada juga sebagian dari debitur yang kita restructure, yang kita sebut high risk, itu adalah debitur yang mungkin setelah bantuan restructuring ini mereka akan downgrade ke non-performing loan status di Maret tahun depan. Artinya mereka kemungkinan tidak bisa bangkit kembali. Nah, inilah debitur-debitur yang tidak bisa bangkit kembali yang harus kita estimasikan dari sekarang seberapa besar populasinya, ya. Kemudian dampaknya terhadap NPL diperkirakan berapa di Maret tahun depan. Kemudian dampak dari pertambahan CKPN di mana apabila POJK 11 tersebut berakhir di Maret tahun depan akan berdampak pada peningkatan CKPN ataupun pencadangan kredit bermasalah, ya, yang akibatnya mungkin akan bisa menggerus terhadap capital dari bank tersebut, gitu ya. Nah, mungkin yang harus kita pikirkan bersama di industri perbankan adalah untuk sejak sekarang mengestimasikan dari total populasi 878 triliun yang kita restruktur tersebut, berapa banyak sih yang kira-kira menurut kita akan menjadi downgrade to NPL next year. Sehingga dari sekarang mungkin kita bisa sisihkan pencadangan kredit bermasalah tersebut atau CKPN-nya sehingga apabila POJK 11 tidak di-extend di Maret tahun depan, perbankan sebagian besar sudah mencadangkan mengenai kredit ratio yang kemungkinan tidak akan bangkit kembali. Itu mungkin salah satu pemikiran kalau misalnya tidak di-extend apa yang harus kita lakukan dari sekarang, dan itu pun kalau misalnya di-extend itu adalah untuk membantu industri perbankan supaya tidak terjadi pelonjakan NPL dan CKPN at one go di bulan Maret tahun depan. Menurut hemat kami, jika POJK 11 tidak di-extend di Maret tahun depan, kemungkinan NPL industri perbankan akan naik dari sekitar 3,23% menjadi sekitar 5%. Karena memang ada porsi dari kredit restructuring yang akan tidak bisa kembali dalam performing loan status di Maret tahun depan. Baik, kita akan beralih ke Arief Gunawan. Arief, Anda boleh sampaikan tanggapan apa langsung kepada Pak Sidik? Pak Sidik, kalau kita bicara nilai kan tadi 15% dari kredit itu yang sekarang direstrukturisasi dan tadi ada beberapa yang terkategori sebagai high risk gitu. Dan pertanyaan, seberapa besar sih sejauh ini asesmen dari di asosiasi mengenai jumlah kredit restrukturisasi yang berada di kategori high risk? Dan kalau tadi perkiraannya dari 3% NPL gross bisa menjadi 5%, itu kan berarti nilainya sangat besar. Bisa dipaparkan sejauh ini asesmennya bagaimana hasilnya? Oke, kalau menurut hemat kami mix dari high risk accounts yang direstru di masing-masing bank itu berbeda, tergantung dari segmentasi dari customer segment bank tersebut. Ada bank yang fokus kepada wholesale banking, ada yang fokus kepada mikro, ada yang diversifikasi. Nah, itulah yang akan membuat berapa persen yang kira-kira high risk. Tapi secara general, overall average menurut hemat kami, dari total yang sudah direstru 878, kira-kira ada sekitar 10-15% yang bisa dikategorikan sebagai high risk accounts yang sebagian besar dari mereka kemungkinan 5 tahun depan itu akan mesti downgrade ke NPL kalau POJK 11-nya tidak di-extend. Jadi extension dari POJK 11 itu adalah untuk membantu perbankan supaya kenaikan NPL-nya nanti bisa berkurang ataupun meningkatnya secara smoothing over time rather than in one go. Dan juga penambahan CKPN-nya juga akan bisa berlangsung bertahap lebih lama lagi. Otherwise nanti sekitar 10 atau 15% dari 808 triliun tersebut kita harus tambahkan CKPN-nya karena mereka pada saat itu harus diestimasikan kolektibilitas yang tepat di bulan Maret 2021.